أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس أوصي نفسي أولا وأفضلا وأوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته والله يحب المتقين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Tempat yang mulia pula, yaitu tempat sholat. Dan di waktu yang mulia pula, yakni waktu yang sangat baik untuk bermunajat. Mudah-mudahan dengan syukur dan ketakwaan yang kita terus pelihara dan kita tingkatkan ini, kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin dan syakirin, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini marilah kita merenungkan 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya adalah nasihat untuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat malaikat Jibril yang pertama adalah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau pasti akan mati. Artinya bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh semua makhluk yang hidup, siapapun dia, baik raja maupun rakyat jelata, pasti semua akan mati. Baik yang kaya hidup di dalam istana maupun yang miskin papa yang hidup di gubuk derita, semuanya akan mati. Yang dimuliakan maupun yang dihinakan, keduanya pasti akan berakhir dengan kematian. Dengan datangnya kematian, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jangankan berbuat, berpikir saja manusia sudah tidak bisa lagi, karena tubuh sudah ditinggalkan oleh rohnya. Kematian ini akan datang dan menghampiri setiap manusia, hanya soal waktu dan bagaimana keadaan saat ia mati saja yang membedakannya. Dengan mengingat kematian, diharapkan setiap mukmin dapat menghilangkan ketergantungan dan ketamakan hati terhadap kehidupan dunia dan segala kesenangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun nasihat malaikat Jibril yang kedua adalah, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu.
Cintailah siapa saja yang kamu cintai, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Artinya manusia dikaruniai hati dan perasaan untuk saling berkasih sayang, sehingga orang dibebaskan untuk mencintai apa saja dan siapa saja di antara semua makhluk. Namun harus disadari bahwa ia pasti akan berpisah dengan yang dicintainya. Maka jangan sampai seorang mukmin menyibukkan hatinya dengan kesenangan-kesenangan dunia yang fana ini. Kecintaan kepada istri, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada bisnis, kecintaan kepada harta benda, kecintaan kepada pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Jangan sampai melalaikan diri dari kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Semua yang kamu cintai pasti semuanya akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang akan pergi meninggalkan mereka. Maka jangan terlalu berlebihan dalam mencintai siapapun karena seseorang atau segala hal yang bersifat duniawi. Sibukkanlah hati dengan kecintaan terhadap Allah, zat yang tidak akan pernah berpisah denganmu, dan kamu tidak akan pernah terpisah darinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus menjadi kecintaan yang prioritas dan utama dalam hati kita, karena kecintaan tersebut yang akan kekal abadi sampai dibangkitkan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun nasihat malaikat Jibril yang ketiga, yaitu ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi sadarlah sesungguhnya engkau akan diberi balasan karena perbuatanmu itu. Artinya berbuatlah sesuka hatimu berarti bahwa manusia bebas melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Ia ingin berbuat baik atau berbuat jahat dan zalim, persilahkan sesuka-sukanya. Allah memberi kebebasan, namun harus diingat semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Selanjutnya setelah kematian akan ada perhitungan, pertanggungjawaban dan pembalasan di akhirat. Setiap orang akan diberi putusan balasan berupa nikmat surga bagi yang berbuat baik. Sebaliknya setiap orang akan diberi putusan dan balasan berupa siksa dan azab sebagai konsekuensi dari perbuatan buruknya. Dalam surah Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Perlu diingat bahwa tidak ada perbuatan yang sirna begitu saja tanpa perhitungan. Jangan sampai di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang bangkrut, yaitu datang menghadap Allah dengan banyak amal kebaikan, tapi semua itu tidak bisa menutupi tuntutan dari orang-orang yang kita sakiti, tuntutan dari orang-orang yang kita zalimi, hingga pahala kita habis dan bahkan menanggung dosa-dosa dari orang yang kita sakiti, akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada akhlaknya. Kemuliaan seorang muslim adalah pada seberapa dekat ia dengan penciptanya. Maka janganlah sandarkan kemuliaan kita kepada harta benda, pangkat dan jabatan dan segala hal yang berbau materi duniawi. Marilah kita sandarkan kemuliaan kita melalui takarrub kepada zat yang maha mulia, mendekatkan diri dengan ibadah dan amal soleh, ikhlas hanya untuk memuliakan, karena hanya Allah lah pemilik kemuliaan sejati. Allah akan memuliakan siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah akan menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Kehormatan manusia tidak terletak pada aksesoris dunia. Kehormatan manusia tidak berdasar kepada banyak sedikitnya harta,
tetapi manusia terhormat adalah mereka yang mampu melepaskan diri dari segala jerat dunia. Kehormatan seorang hamba adalah ketika ia bersandar sepenuhnya kepada Allah yang maha memiliki segalanya. Demikianlah khutbah Jumat pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selamat hidup di dunia dan akhirat, dan Allah masukkan kita menjadi hambanya yang berserah diri hanya kepadanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa